Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sufyan, NIM saya 210070 dari Prodi PGSD Kampus Universitas Primagraha. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang media pembelajaran kontekstual berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Dalam upaya memperbaiki proses pembelajaran agar berjalan efektif dan fungsional, maka fungsi media pembelajaran sangat penting untuk dimanfaatkan. Pemakaian media dalam proses pembelajaran dimaksudkan untuk mempertinggi daya cerna siswa terhadap informasi atau materi pembelajaran yang diberikan, sehingga siswa mampu mengingat dan memahami materi yang diberikan melalui bantuan media dengan baik. E-learning merupakan media dan proses pendidikan yang memanfaatkan perkembangan teknologi elektronika saat ini. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan elektronika adalah teknologi komputer yang dikaitkan dengan penggunaan internet. Contoh nyata dari pemanfaatan perkembangan teknologi ini adalah dengan pembuatan media pembelajaran yang memanfaatkan program aplikasi Microsoft PowerPoint. Program ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menyajikan sebuah materi presentasi dan sudah banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Nah, Microsoft PowerPoint sendiri yaitu adalah program aplikasi untuk membuat atau mengolah data presentasi. Data presentasinya juga dibuat dapat berupa teks, tabel, grafik, gambar, bagan organisasi, dan sebagainya. Menurut Alfian 2010, PowerPoint merupakan salah satu sarana yang populer karena kemudahan dan kelengkapan fitur-fiturnya yang sangat mendukung dalam pembuatan sebuah presentasi yang baik. Microsoft PowerPoint merupakan salah satu program berbasis multimedia yang dirancang khusus untuk menyampaikan presentasi yang mampu menjadikannya sebagai media komunikasi yang menarik. Dengan tujuan melalui media ini, guru dapat mengajak siswa untuk berpikir aktif di dalam proses belajar, sehingga siswa akan lebih mudah memahami serta mengingat materi-materi yang telah dipelajari bersama. Nah, di dalam menggunakan program PowerPoint ini sebagai media pembelajaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan bahan presentasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, yaitu diantaranya yang pertama, jangan terlalu banyak tulisan yang ditampilkan. Yang kedua, tulisan jangan terlalu kecil karena harus dilihat oleh banyak siswa. Yang ketiga, seimbangkan antara gambar dan animasi dengan bahan ajaran yang disampaikan. Yang keempat, usahakan bentuk presentasi yang interaktif. Nah, adapun kelebihannya yaitu yang pertama, penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf, dan animasi, baik animasi teks maupun animasi gambar atau foto. Yang kedua, lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang tersaji. Yang ketiga, pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik. Yang keempat, tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang disajikan. Yang kelima, dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dipakai secara berulang-ulang. Dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik, sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. Program ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menyajikan sebuah materi presentasi dan sudah digunakan dalam dunia pendidikan dan menjadi sebuah hal yang cukup menarik perhatian. Presentasi PowerPoint adalah bentuk yang paling sederhana dan paling mudah dan paling praktis, sehingga paling banyak dipergunakan oleh kebanyakan pembicara, baik pembicara seminar dan juga guru di kelas. Hendaknya setiap guru paling tidak mempunyai kemampuan untuk membuat materi ajar dalam bentuk presentasi PowerPoint ini. Adapun fungsi PowerPoint yaitu membuat dan mengatur berbagai slide. Yang kedua, membuat presentasi dalam bentuk menarik karena didukung tampilan template, animasi, video, audio, gambar, bahkan gambar 3 dimensi. Yang ketiga yaitu memudahkan dalam presentasi.
Adapun manfaatnya yaitu untuk memudahkan presentator mempresentasikan informasi yang disampaikan kepada audiens agar jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, agar presentasi yang akan disampaikan tersusun dengan rapi dari pembuka, inti, hingga penutup. Yang selanjutnya, materi yang disampaikan berisi poin-poin penting atau pokok sehingga lebih jelas dan mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu menjadikan presentasi lebih menarik karena didukung gambar, video, audio, dan template. Adapun inovasi teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia kini sedang mengalami proses transformasi menuju masyarakat yang berorientasi digital. Hal ini didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat signifikan, jauh lebih cepat dari yang dapat dibayangkan sebelumnya. Inovasi merupakan sebuah ide atau gagasan baru yang belum pernah dilakukan atau diterbitkan sebelumnya. Dan orang yang melakukan inovasi disebut dengan inovator. Biasanya inovasi muncul berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh inovator melalui berbagai macam aksi dan penelitian yang terencana. Pada umumnya inovasi terjadi karena sengaja, yaitu invention, dan inovasi terjadi karena tidak sengaja, yaitu discovery. Invention merupakan proses munculnya suatu hal baru yang terdiri dari kombinasi hal-hal lama yang telah ada, sedangkan discovery merupakan penemuan hal baru baik berupa alat ataupun gagasan. Discovery dapat berubah menjadi invention jika masyarakat sudah mengakui, menerima, dan memanfaatkan hasil inovasi tersebut. Adapun pengertian inovasi menurut para ahli yaitu yang pertama, Kuniyoshi Urabe. Beliau mengungkapkan inovasi merupakan setiap kegiatan yang tidak bisa dihasilkan dengan satu kali pukul, melainkan satu proses yang panjang dan kumulatif, meliputi banyak proses pengambilan keputusan mulai dari penemuan gagasan hingga ke implementasinya di pasar. Selanjutnya yaitu ada Van de Ven Andrew H. Pengertian inovasi adalah pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan berbagai aktivitas transaksi di dalam tatanan organisasi tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada Everett M. Rogers. Inovasi merupakan sebuah ide gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi. Menurut Undang-Undang 19 tahun 2002, pengertian inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan ataupun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk ataupun proses produksinya. Hadirnya teknologi informasi dan komunikasi telah berperan besar sebagai katalis inovasi dan mengubah lanskap di berbagai sektor. Tidak hanya itu, keberadaan TIK memiliki dampak yang besar dalam mentransformasi kehidupan masyarakat Indonesia, baik itu positif ataupun negatif. Menurut Kempf 1975, karakteristik sebuah media pembelajaran merupakan dasar pemilihan media sosial dengan situasi belajar tertentu. Dia juga mengatakan bahwa pengetahuan mengenai kekurangan dan kelebihan tertentu yang dimiliki oleh sebuah media pembelajaran adalah suatu yang sangat penting diketahui oleh para tenaga pendidik. Pendapat lain mengenai prosedur pemilikan media komunikasi dikemukakan oleh Anderson 2002. Menurutnya, prosedur pemilihan media dimulai dari pertanyaan, apakah media tersebut diperuntukkan bagi keterampilan fisik atau kognitif? Pertanyaan ini akan menentukan desain seperti apa media pembelajaran tersebut seharusnya dibuat. Pada prinsipnya, program ini terdiri dari beberapa unsur rupa dan pengontrolan operasionalnya.
Unsur rupa yang dimaksud terdiri dari slide, teks, gambar, dan bidang-bidang warna yang dapat dikombinasikan dengan latar belakang yang telah tersedia. Unsur rupa tersebut dapat kita buat tanpa gerak atau dengan gerak tertentu sesuai keinginan kita. Adapun pengertian teknologi informasi modern, yaitu teknologi informasi, disingkat TI, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology, adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga, elektronik, dan genggam modern, misalnya ponsel. Inovasi dalam sistem informasi berguna untuk mengembangkan operasi-operasi manajemen yang digunakan berbagai macam perusahaan. Contohnya, manfaat dalam sistem informasi adalah meningkatkan efisiensi operasional, memperkenalkan inovasi bisnis, membangun sumber-sumber informasi strategis. Contoh dari inovasi sistem informasi dan teknologi informasi modern yaitu radio, televisi, sosial media, teknologi robot, VR, teknologi gaming, drone, komputer, dan smartphone. Ada juga e-money, yaitu alat pembayaran yang menggunakan media elektronik, yaitu jaringan komputer dan juga internet. Nah, nilai uang dari nasabah tersimpan dalam media elektronik tertentu, sering pula disebut dengan electronic cash, digital money. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.